ada pesan-pesan misterius dari kasusnya Novi versus Agus Salim yang mungkin baru akan Anda ketahui setelah Anda nonton video ini. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, menurut statement dari Farhad Abbas bahwasanya Agus ini berencana ingin melakukan bundir sampai dengan 11 kali. Nah, kalau kita hitung sebulan itu terdiri dari 4 minggu. Itu artinya setiap minggunya Agus punya berencana untuk melakukan bundir selama sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali dalam seminggu dia berencana ingin melakukan bundir. Ada nggak sih manusia yang melakukan seperti itu? Rasanya ini agak kurang masuk akal ya kalau dihitung 1 bulan. Kemudian yang kedua, kalau kita hitung misalkan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun itu berarti terdiri dari 12 bulan. Itu artinya setiap bulannya Agus berencana ingin melakukan bundir sebanyak 1 kali. Dan itu gagal. Kira-kira masuk di akal nggak? Agak kurang juga. Sekarang kita masuk lagi, rentan waktunya kita perpanjang. Kalau misalkan 10 tahun, itu artinya setiap tahun Agus ingin melakukan bundir. Nah, disinilah kita masuk. Ini agak mulai masuk akal. Di mana pesan misteriusnya? Dari sisi psikologisnya. Ternyata memang kalau ini benar statementnya Farhad Abbas yang bahwasanya Agus ingin melakukan bundir sampai dengan 11 kali, itu artinya bukan dalam waktu dekat ini. Bukan setelah misalkan merasa terzolimi oleh Novi. Bukan. Menurut saya sih bukan, ya kan? Karena kalau hitungnya harian, bulanan, apa mingguan, ini menjadi tidak masuk akal gitu. Itu artinya Agus punya kelainan psikologi dari sisi ini. Artinya keinginan untuk bundir itu memang sudah terjadi sejak lama. Kalau kita ambil rentan waktu 10 tahun, ini baru masuk akal. Jadi setiap tahunnya Agus ingin melakukan bundir. Ini masuk akal. Nah, dari sisi psikologis berarti memang Agus ini adalah orang yang bermasalah dengan hidupnya. Sampai-sampai dia ingin melakukan bundir dan itu rutin. Setiap tahun sekali. Ada masalah apa dengan Agus ini? Kan begitu. Nah, jadi kalau dari statement ini aja sederhana bilang Farhad Abbas 11 kali ingin melakukan bundir, itu sebenarnya Farhad Abbas sedang membuka satu tabir misteri dari Agus itu sendiri. Jadi sekarang kita sudah bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Kenapa Aji bisa melakukan tindakan sekonyol itu terhadap Agus? Karena memang Agus ini orangnya bermasalah, ya kan? Bayangkan orang ingin bundir itu bukan hal main-main. Berarti memang dia sudah bosan dengan kehidupan ini, sudah muak dengan kehidupan ini, sudah tidak punya lagi sandaran. Kalau orang punya sandaran, misalkan punya Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada agama, itu tidak ada rencana itu. Karena di agama jelas larangannya, ya kan? Jangankan niat aja itu dilarang gitu loh di dalam agama. Niat untuk bundir itu dilarang, tidak boleh. Itu artinya dia tidak punya sandaran Tuhan, dia tidak punya sandaran agama kalau orang sudah ingin melakukan bundir, rencana bundir, begitu loh. Dan ini juga sekaligus menjadi jawaban. Mungkin kalau kita mungkin gemes, kenapa sih nggak nurut aja sama Teh Nopi gitu kan, biar hidupnya enak, malah ngelaporin Teh Nopi. Yaitu jawabannya tadi terjawab. Ternyata memang secara psikologis orang ini bermasalah. Misteri yang pertama, ya kan, begitu. Kemudian misteri yang kedua, Denny Sumargo mendatangi Farhad. Benarkah itu tindakan real, tindakan asli, dorongan hatinya Denny Sumargo? Saya rasa enggak ya. Denny Sumargo itu kalau saya lihat cara bicaranya, cara dia podcast itu, di orang ini cenderung kalau melakukan tindakan sesuatu yang tenang, yang terukur gitu loh. Tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kenapa dia sampai melakukan melabrak rumahnya, minta dihajar? Ini sudah berada di puncak kalau dikatakan puncak emosi bisa lah gitu kan. Ada misi misterius di dalamnya. Sebenarnya bukan ingin dihajar sih sebenarnya tujuan utamanya Denny Sumargo itu, karena dia juga tahu dari awal gak mungkin seorang Farhad Abbas itu akan menghajar dia. Itu saya
Denny Sumargo sudah menyadari itu, begitu loh. Pertama, secara fisik dia lebih lemah. Kemudian secara hukum, Farhad Abbas tahu hukum, ya kan. Makanya Denny tuh berani banget ke situ, gitu loh. Dan dia yakin banget gak bakal dihajar sama Farhad Abbas, apalagi bawa kamera dan lain sebagainya. Karena kalau sampai dihajar, yang dirugikan siapa? Ya jelas-jelas Farhad Abbas, ya gitu. Dan Denny Sumargo meyakini betul dengan itu, begitu loh. Lantas apa sih tujuannya, gitu loh? Pesan misteri apa di dalamnya? Ini sebenarnya Denny ini hanya ingin menunjukkan lagi-lagi kepada Agus. Dia itu ingin memberi pesan. Pesannya itu benar-benar bukan dengan cuap-cuap. Karena dia sudah mencoba memberikan nasihat, memberikan pesan dengan cara bicara, dengan cara cuap-cuap, gak mempan buat Agus. Karena Agus punya masalah dengan psikologi. Apakah Denny Sumargo diam saja? Enggak, kan pernah nasihatin juga, pernah memberikan solusi juga, baik kepada Agus ataupun ke Nopi. Pernah memediasi kan. Tapi hasilnya apa? Tetap dilaporin itu, tetap bermasalah kan. Makanya Denny Sumargo melakukan satu tindakan tidak lagi dengan cuap-cuap, dengan mendatangi Farhad Abbas. Emang apa sih pesan misteriusnya? Pesan misteriusnya itu kalau dianalogikan itu seperti katakanlah sedang perang nih dua kerajaan, kerajaan A, kerajaan B gitu loh. Biasanya kalau dalam perang kerajaan kayak kuncinya itu ada di rajanya, begitu loh. Nah, maka karena melawan prajuritnya ini udah nggak bisa dibilangin, nggak bisa apa, udah langsung aja lah rajanya gua sikat. Set, rajanya disikat dengan harapan anak buahnya semua ikut kalah, begitu loh. Nah, begitu pun juga dengan kasus ini, gitu loh. Kan tahu sumber masalahnya itu Farhad kan, sudah dimediasi, sudah hampir selesai, kemudian Farhad datang ngompor-ngomporin siapa itu? Si Agus, yang memang secara psikologi dia ada bermasalah, ya kan. Kalau seandainya Farhad tidak melaporkan atau tidak terjadi pelaporan, kan selesai sebenarnya masalah itu. Ya udah kembali ke semula gitu loh, tetap diobatin dan lain sebagainya lah, ya kan, begitu. Cuma Farhad datang, ibaratnya ini si biang keroknya gitu loh. Kalau dalam peperangan tadi itu dia tuh rajanya, didatengin lah itu rajanya langsung oleh Denny Sumargo, ingin memberikan pesan kepada Agus. Gus, ini rajanya aja gua sikat nih, lu jangan macem-macem lagi gitu loh. Ini loh rajamu yang memberikan kamu janji-janji palsu bahwa dia akan mengamankan kamu, dia itu keren, akan menantang ini, menantang itu, kamu ada di balik Farhad kan, begitu, dia akan melindungi kamu. Nih rajanya aja kicep sama gua, takut gitu loh, ibaratnya gitu. Kok bisa lu menjadikan raja semodel Farhad, menjadikan jaminan hidup orang semacam Farhad? Itu pesannya sebenarnya. Tapi nggak tahu ini dibacanya bagaimana oleh Agus gitu loh, dengan tindakannya Denny. Apakah dia bisa membaca ini atau malah justru makin menjadi-jadi gitu loh. Jadi ibaratnya kalau secara sederhananya tuh Denny ingin memberikan pesan, kalau lu dijanjikan lagi sama Farhad akan dilindungin, akan gua sikat siapa. Nih, yang ngasih lu janji nih namanya si Farhad, melempem kayak kerupuk kena air. Kan itu tuh pesan buat Agus. Tapi entah ini Agus menyadari atau enggak gitu loh. Nah, itulah dua pesan misterius dari kasus ini yang mungkin baru Anda sadari setelah Anda nonton video ini. Dan terakhir, saya juga ingin memberikan satu pesan yang mungkin Anda baru sadari juga, yaitu apa? Tahu nggak? Ketika kamu nonton video saya ini, kamu itu sedang memberi makan istri saya, sedang memberi makan anak saya, dan juga sedang memberi makan saya. Hanya nonton loh, Anda sudah berbagi rezeki kepada saya. Luar biasa. Tanpa Anda sadari, Anda mungkin inilah justru amalan yang ikhlas tuh, ya ini kamu nonton video saya. Karena kamu gak merasa hilang apa-apa, tapi secara tidak langsung kamu sedang memberi makan saya. Luar biasa ini loh. Nah, inilah amalan-amalan yang justru nanti di akhirat di surga kelak itu kamu kaget. Ya Tuhan, ya Allah, kenapa saya masuk surga ini, ya kan begitu. Saya kan nggak pernah sedekah, nggak pernah apa, mungkin gitu. Kamu telah
pernah nonton video channelnya Dewi Aja. Loh, apa emangnya saya cuma nonton? Kamu udah berbagi itu sama keluarga mereka, dan uangnya juga sebagian untuk sedekah lagi sama orang. Jadi kamu nonton ini, selain kamu beri makan keluarga saya, kamu juga bisa bersedekah, karena hasil dari uang yang kamu berikan saya lewat nonton ini, saya sedekahin juga. Luar biasa ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan membalas dengan jauh yang lebih baik, dengan kesehatan dan berkah rezeki.